Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Pentakosta. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa hadir dan beribadah kepadamu Tuhan di hari Pentakosta ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Kami mensyukurinya ya Tuhan, dan saat ini Tuhan, meskipun melalui ibadah secara online, karena keterbatasan kami, biarlah Engkau Allah yang maha hadir, Allah yang maha rahim, selalu beserta dengan kami. Dan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau berkenan menyapa setiap kami. Khususnya melalui kebenaran tentang Pentakosta. Biarlah boleh kembali menggelorakan akan semangat kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi hidup sebagai keluarga Allah, lebih lagi hidup sebagai pelaku-pelaku firman, dan lebih lagi hidup sebagai pemberita Injil. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam kesempatan ini saya mau mengajak kita kembali menghayati tentang makna dari peristiwa Pentakosta. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-13. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kemudian ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ketika kita harus beribadah di rumah,
akibat risiko penyebaran virus COVID-19. Kita kembali disadarkan akan hakikat dari sebuah gereja. Saudara, kita disadarkan bahwa gereja yang terutama itu bukanlah gedungnya, melainkan orang-orang yang ada di dalamnya. Termasuk saya dan saudara. Tetapi saudara, baik kita memahami gereja itu sebagai orangnya, ataupun sebutlah itu sebagai gedung gereja, pernahkah saudara bertanya, apa gunanya gereja? Kalau pabrik roti menghasilkan roti, pabrik sepatu menghasilkan sepatu, lalu apa yang seharusnya dihasilkan oleh gereja? Untuk menjawab pertanyaan apa gunanya gereja, kita perlu kembali melihat apa maksud dan tujuan Allah mendirikan gerejanya. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Dan perintah yang jelas di sana adalah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan mau supaya gereja itu menghasilkan murid-murid Kristus. Dan untuk menghasilkan murid Kristus itu, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, pesan ini ditujukan oleh Yesus kepada semua murid-muridnya. Pesan ini menunjukkan bahwa gereja ada dan gereja dipanggil untuk menjadi saksi Kristus supaya bisa menghasilkan lebih banyak lagi murid Kristus. Saudara, ini adalah tugas yang penting, yaitu tugas untuk menjadi saksi Kristus. Itu berarti bahwa hidup gereja, hidup murid Kristus, hidup saya dan hidup saudara, barulah bermakna ketika kita hidup memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kenapa kita harus bersaksi, saudara? Karena Allah masih tetap dan terus mengerjakan sejarah keselamatannya. Dengan hikmat dan caranya Allah aktif di dalam sejarah, dan dia terus membawa jiwa-jiwa kembali kepadanya. Hari ini kita merayakan Pentakosta. Tapi tahukah saudara bahwa bukan cuma orang Kristen saja yang merayakan Pentakosta. Pentakosta juga dirayakan oleh saudara-saudara kita bangsa Yahudi. Pentakosta bagi mereka adalah satu perayaan tahunan yang diadakan pada hari ke-50 yang dihitung sejak hari raya Paskah atau Pesah, yaitu peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir. Apa yang mereka rayakan atau peringati di hari Pentakosta? Di hari Pentakosta, orang Yahudi memperingati peristiwa turunnya Taurat yang diwahyukan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Pentakosta juga dirayakan sebagai pengucapan syukur atau hasil panen gandum, yang dimana pengucapan syukur tersebut dirayakan selama 7 minggu. Jadi di dalam perjanjian lama umat Israel merayakan hari raya Pentakosta sebagai pencurahan berkat-berkat Allah di dalam kehidupan mereka. Yang mana berkat-berkat Allah tersebut dinyatakan secara spiritual
dalam bentuk firman Allah, yaitu Taurat. Tapi berkat itu juga bukan dinyatakan secara spiritual, tapi juga secara jasmania, berupa makanan yang ditumbuhkan oleh Allah melalui hasil panen mereka. Sedangkan di dalam perjanjian baru, umat Kristen menghayati hari raya Pentakosta sebagai pencurahan berkat Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Di perjanjian lama, Pentakosta merupakan hari lahirnya bangsa Israel. Sedangkan di perjanjian baru, Pentakosta merupakan hari lahirnya gereja. Saudara, juga menarik kita membandingkan peristiwa Menara Babel di perjanjian lama dengan peristiwa Pentakosta di perjanjian baru. Di Menara Babel, Allah mengacaukan bahasa manusia. Kejadian 11 ayat 1-9. Hukuman Allah itu mencerai-beraikan manusia. Sedangkan di perjanjian baru, di hari Pentakosta, berkat Allah itu dicurahkan dan justru mempersatukan orang-orang percaya di dalam roh. Di Menara Babel orang dicerai-beraikan, di peristiwa Pentakosta orang dipersatukan, orang-orang percaya itu. Lalu di Menara Babel orang tidak mengerti bahasa satu sama lain. Tapi di Pentakosta, hari Pentakosta itu, orang mendengar puji-pujian kepada Allah dan mengerti apa yang mereka katakan dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Menara Babel dirancang untuk memuji manusia, mencari nama untuk manusia. Tapi Pentakosta justru membawa pujian kepada Allah. Jadi peristiwa Pentakosta menunjukkan kepada kita sebuah sejarah penebusan yang dikerjakan oleh tangan Allah yang berdaulat. Allah tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Allah aktif di dalam sejarah dengan hikmat dan caranya yang ajaib. Dia membawa manusia kembali kepadanya. Bahwa Allah kita tidak pernah menyerah dengan keberdosaan kita. Rencana keselamatannya tidak akan pernah digagalkan oleh siapapun atau oleh apapun. Saudara yang terkasih, bukankah kasih dan kuasa Allah sudah terbukti dalam sejarah dan menguatkan kita untuk menapaki hidup kita sebagai saksi-saksi Kristus? Kita diyakinkan oleh sejarah dan oleh Alkitab bahwa kita ada dan bekerja di dalam rencana keselamatan Allah. Kedaulatan Allah, kasih Allah dan kuasa Allah cukup untuk meneguhkan kita, menapaki panggilan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta bukan saja membuktikan bahwa Allah itu berdaulat, tetapi juga Pentakosta membuktikan bahwa Allah itu setia dan tidak akan meninggalkan kita. Kenapa kita harus bersaksi? Karena Allah tetap bekerja bagi keselamatan orang berdosa. Dia masih bekerja, saudara. Dan inilah yang harusnya menjadi passion dan kerinduan yang terdalam dari kita, sebagaimana juga menjadi passion dari Tuhan Yesus. Yesus rela datang ke dalam dunia, bahkan mati di kayu salib, supaya manusia yang menjadi seteru Allah karena dosa dapat kembali diperdamaikan dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang misionaris bernama Henry Martin pernah berkata, Roh Kristus adalah roh misi. Semakin dekat kita dengannya, seharusnya semakin kuat misi kita. Apa gunanya gereja? Saya dan saudara adalah gereja. Kita ditugaskan untuk menjadi saksi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan.
Kita dipanggil untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita baru berguna kalau kita menunaikan tugas kita dengan baik. Pertanyaannya, mampukah kita menjalankan kehidupan sebagai saksi-saksi Kristus dengan baik? Bukankah saat ini kita hidup di tengah masyarakat agamis, namun banyak kepalsuan dan kebobrokan di dalamnya? Kita hidup pada zaman di mana kebenaran itu direlatifkan dan kejahatan itu dikompromikan. Kita hidup di tengah dunia yang korup dan kotor. Kita juga menghadapi keinginan daging dan manusia lama kita yang terus berjuang melawan keinginan Tuhan. Kecenderungan zaman kita yang selfish dan egosentris sungguh bertentangan dengan amanat yang Tuhan perintahkan, yaitu pergi, perhatikan orang lain. Lalu bagaimana kita bisa menunaikan tugas kita sebagai saksi Kristus yang baik? Kita bersyukur kepada Allah, karena Allah kita bukan cuma Allah yang memberikan tugas, tapi Dia juga adalah Allah yang memampukan kita. Dan peristiwa Pentakosta itu membuktikan dan mendemonstrasikan kuasa Allah yang akan memampukan kita menjadi saksi-saksi Kristus yang baik. Sekalipun setiap zaman punya tantangannya sendiri dan setiap tempat punya kesulitannya sendiri, tetapi tidak sedetik pun Tuhan Yesus membiarkan kita berjuang sendiri. Dia menjanjikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dan janji inilah yang digenapi pada hari Pentakosta. Mari kita perhatikan Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, dulu televisi belum dilengkapi dengan remote control. Kalau kita mau menyalakan televisi, kita mau mematikan televisi, kita harus beranjak dari kursi kita, berjalan mendekat ke televisi, lalu menyentuh tombolnya. Tapi sekarang saudara, dengan remote control, kita bisa membuat televisi melakukan apa yang kita inginkan. Nah, beberapa orang kemudian berpikir bahwa Tuhan Yesus itu sedang duduk di surga, di tahtanya, lalu memberikan perintah dengan remote control kepada hamba-hambanya di dunia ini. Apakah demikian, saudara? Perhatikan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata demikian. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara perhatikan bahwa ketika Yesus berkata Dia menyertai para muridnya senantiasa, Dia tidak sedang menguatkan kita melalui remote control, tetapi Dia hadir bersama dengan kita melalui Roh-Nya. Kita bekerja baginya dan Dia bekerja di dalam kita. Siapakah Roh Kudus itu? Alkitab berkata bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri. Allah kita adalah Maha Pencipta yang agung dan di atas semuanya.
Allah kita juga adalah Allah yang maha penyelamat. Dia berkenan ada di samping kita. Allah kita juga adalah Allah yang maha penopang, yang menyertai dan menguatkan kita dari dalam. Jadi tidak hanya menuntun kita dari samping, tapi dia juga mendukung kita dari dalam. Allah yang menopang dari dalam, itulah Roh Kudus. Dia bekerja melalui akal kita, dia bekerja melalui perasaan kita, melalui tubuh dan kejiwaan kita. Lalu apa yang Allah Roh Kudus kerjakan di dalam kita? Roh Kudus bekerja di dalam kita memberikan kehidupan. Sebagaimana Allah membentuk manusia pertama dari debu tanah, namun debu tanah itu belumlah menjadi manusia kalau dia hanya debu tanah saja. Lalu Allah menghembuskan rohnya, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tanpa roh Allah, kita hanya bentuk tanpa isi. Tanpa roh Allah, kita cuma debu tanah yang rawan dan hina. Tanpa roh Allah, kita bukanlah manusia. Saudara, Roh Kudus juga bekerja di dalam kita untuk memberikan penjelasan. Dia menjelaskan apa yang tidak jelas. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta yang pertama, maka orang dari berbagai macam ragam tempat, berbagai macam kebangsaan itu bisa mendengarkan murid-murid itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Oleh Roh Kudus, saudaraku, jurang komunikasi antar manusia itu sekarang dijembatani. Sehingga yang semula tidak dapat dipahami, kini bisa dimengerti. Saudaraku, Roh Kudus juga adalah Allah yang membebaskan. Roh Kudus membebaskan para murid dari penjara keyahudian mereka. Dari penjara kewilayahan, dari penjara keagamaan. Roh Kudus memampukan kita untuk menerima dan memperlakukan siapa saja sebagai sesama kita. Roh Kudus telah merumbuhkan tembok antara kita dan mereka. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah 2 ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, para murid mengalami kepenuhan Roh Kudus. Apa itu dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus bicara tentang sebuah hubungan. Ada yang menarik di sini, saudara. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada, sudah aktif sebelum hari Pentakosta. Roh Kudus sudah bekerja di dalam penciptaan. Dia ada dalam sejarah perjanjian lama. Kita bisa melihat misalnya di Hakim-Hakim 6 ayat 34, 1 Samuel 16 ayat 13. Dan dalam kehidupan serta pelayanan Yesus digambarkan dalam Lukas 1:30 sampai 37, 4 ayat 1, Kisah Rasul 10 ayat 38 menggambarkan Roh Kudus itu sudah ada. Kalau gitu apa yang berbeda? Saudaraku, yang berbeda adalah sekarang ada dua perubahan yang besar. Yang pertama bahwa Roh Kudus akan tinggal di dalam orang-orang. Dan tidak hanya mengunjungi mereka sekali-sekali. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bukan lagi sekedar di antara kita. Tapi dia ada di dalam kita. Dan kehadirannya itu permanen. Bukan lagi sementara. Tetapi selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayat 23 Yesus bersabda, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia,
dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oh saudaraku, hal ini digenapi pada saat kedatangan Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, Yesus bukan lagi diam di antara kita, tapi dia ada di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini kita sudah belajar bahwa Allah sendirilah yang akan memampukan kita untuk menunaikan tugas kita sebagai saksi Kristus. Kuasa Allah telah terbukti di dalam sejarah. Dan itu menjadi jaminan bagi kita bahwa sesungguhnya tidak ada kesulitan apapun yang bisa menghalangi kita untuk bersaksi. Dia yang memegang hari esok kita. Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Saudara, sampai di sini kita juga sudah belajar bahwa Allah akan menopang kita menunaikan tugas kita sebagai saksi Kristus. Bahwa dia berkuasa dan dia lebih besar dari segala persoalan-persoalan kita. Jadi sebagai penutup, izinkanlah saya menyampaikan satu hal yang terakhir. Yang tidak kalah pentingnya dalam menunaikan tugas panggilan kita sebagai saksi Kristus. Apakah itu saudara? Kemauan dari pihak kita. Allah sudah menyediakan dirinya sendiri untuk memampukan kita. Pertanyaannya bukan lagi mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Setelah apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita di kayu salib, maka seharusnya kita tidak lagi bertanya apa yang harus Tuhan lakukan bagiku, melainkan apa yang harus kulakukan untuk Tuhan. Motivasi utama kita untuk hidup seharusnya adalah hidup demi kehormatan nama Kristus. Semangat dan kerinduan kita dalam hidup seharusnya adalah agar melalui kehidupan kita Kristus itu dimuliakan. Yesus pernah berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara yang terkasih, apakah engkau mengasihi Yesus? Jadilah saksinya yang baik dan setia. Kiranya Tuhan menolong kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami untuk apa gereja ada, untuk apa kami ada. Kami ada untuk menjadi murid Kristus dan menjadikan orang lain sebagai murid Kristus. Ampuni kami Tuhan kalau dalam kehidupan kami acap kali kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Kami lupa panggilan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau bukan hanya mengingatkan kami akan panggilan kami, tetapi Engkau juga mengingatkan kami dan memberikan kami bukti bahwa Engkau akan selalu ada bersama dengan kami dalam menunaikan tugas kami sebagai saksi-saksi Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak tahu masih berapa lama kesempatan bagi kami untuk bersaksi. Kalau masih ada kesempatan bagi kami Tuhan, tolonglah kami untuk boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang baik dan setia. Melalui kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan berjemaat kami Tuhan. Kehidupan kami sebagai bagian dari masyarakat. Biarlah kami boleh menyaksikan Kristus. Allah yang benar itu. Allah yang penuh kasih. Allah yang adil itu. Dengarkanlah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.